Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya saya bisa menyelesaikan tugas mata kuliah fisiologi olahraga. Dan saya juga berterima kasih kepada ibu dosen pembimbing yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan tugas ini. Sebelum saya memulai presentasi saya, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ricardo Patus Sihaan, nomor induk mahasiswa 6193121 037. Saya dari kelas PKU 3E 2019. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya. Judulnya yaitu perubahan fisiologi tubuh ketika berolahraga yang mencakup kardiovaskuler, respirasi, dan metabolisme tubuh. Perubahan fisiologis karena berolahraga. Efek dari latihan atau berolahraga ada 3, yaitu perubahan biokemis, sistem sirkulasi dan respirasi, dan komposisi badan, kadar kolesterol dan trigliseride, tekanan darah, dan aklimatisasi pada panas. Perubahan biokemis dibagi menjadi 2 perubahan, yaitu perubahan aerobik dan perubahan anaerobik. Perubahan aerobik mencakup 3, yaitu mioglobin, gliklogen atau menaikkan oksidasi karbohidrat, dan kenaikan oksidasi lemak. Glikogen atau menaikkan oksidasi karbohidrat yaitu menaikkan jumlahnya, besarnya, dan luasnya permukaan mitokondria pada otot kerangka, dan kenaikan aktivitas atau kadar enzim pada siklus Krebs dan sistem transportasi elektron. Yang ketiga, kenaikan oksidasi lemak yaitu kenaikan simpanan trigliserid, kenaikan pengeluaran asam lemak bebas, dan kenaikan aktivitas enzim. Yang kedua, yaitu perubahan anaerobik. Perubahan anaerobik pada otot disebabkan oleh sistem fosfagen atau ATP-PC dan anaerobik glikolisis, yaitu sistem asam laktat serta kenaikan kapasitas glikolitik. Perubahan pada sirap otot cepat dan lambat yaitu 1. Perubahan aerobik, 2. Perubahan kapasitas glikolitik, ketiga, hipertrofi yang selektif, dan yang keempat, tidak ada perubahan dari sirap otot cepat menjadi sirap otot lambat, dan sebaliknya. Perubahan pada sistem kardiorespirasi pada saat berolahraga. Perubahan sistem kardiorespirasi pada waktu istirahat. 1. Perubahan pada besarnya jantung. Membesarnya jantung dari atlet cabang olahraga endurance dan membesarnya jantung dari atlet cabang olahraga bukan endurance. Besarnya jantung dipengaruhi oleh faktor herediter dan macam olahraga atau aktivitas latihan yang ditekuni. Perubahan jantung terjadi karena intensitasnya dan terpelihara dalam jangka waktu yang cukup lama. Berikut, saya akan menjelaskan perubahan pada saat olahraga atau latihan submaksimal yang mencakup 7 bagian. Dan saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, tidak ada perubahan atau ada sedikit penurunan pada konsumsi oksigen. Maksudnya, penurunan ini disebabkan karena kenaikan efisiensi mekanis atau keterampilan. Yang kedua, berkurangnya penggunaan glikogen otot yaitu asam lemak bebas sebagai bahan bakar metabolisme. Yang ketiga, menurunkan produksi asam laktat yaitu asam laktat mulai mengadakan akumulasi bagi orang yang tak terlatih 60% phenol 2 max. Sementara asam laktat mulai mengadakan akumulasi bagi orang yang terlatih 75% phenol 2 max. Yang keempat, tidak ada perubahan atau penurunan sedikit pada cardiac output. Kemungkinan erat hubungannya dengan tipe latihan, intensitas latihan, dan lamanya program latihan. Yang kelima, stroke volume naik, maksudnya yaitu kenaikan besarnya rongga-rongga dari ventrikel dan kenaikan dari kontraktilitas dari otot jantung. Yang keenam, penurunan jantung yaitu modifikasi di dalam otot jantung itu sendiri, sistem saraf autonom, dan kadar norepinefrin dan epinefrin atau katecholamine. Yang ketujuh, perubahan aliran darah dalam otot. Berikutnya,
Saya akan menjelaskan perubahan-perubahan selama latihan atau berolahraga yang maksimal, yang mencakup 6 hal, yaitu yang pertama, menambah kemampuan aerobik maksimal atau P02 max. Kenaikan P02 max dipengaruhi oleh yang pertama, pengiriman oksigen ke otot-otot yang memerlukan. Yang kedua, kenaikan pengambilan oksigen dari darah oleh otot-otot skeletal. Yang kedua, kenaikan cardiac output. Yang ketiga, kenaikan stroke volume. Yang keempat, tidak ada perubahan atau sedikit penurunan pada denyut jantung. Penurunan denyut jantung maksimal dipengaruhi karena beberapa faktor, diantaranya yaitu A. Bertambahnya volume jantung karena hipertrofi jantung. B. Penurunan pacuan simpatis. C. Penurunan kecepatan pacuan yang intrinsik. Yang kelima, kenaikan produksi asam laktat. Dan yang keenam, aliran darah pada otot tak alami perubahan. Baik, sekian hasil presentasi saya. Maaf jika ada tutur kata atau penulisan kata-kata yang salah, mohon maaf dan mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.